Terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan langkah perbaikan tata kelola program MBG yang sudah kita lakukan. Badan Gizi sudah mengeluarkan juknis terbaru, di mana yang utama dalam juknis itu adalah mengatur batas penerima manfaat di setiap SPG yang selama ini kita bisa melayani antara 3.000 sampai 4.000. Nah, dengan juknis baru ini kita maksimalkan rata-rata di 2.500, di mana 2.000 adalah untuk penerima manfaat anak sekolah, dan setiap SPG wajib melayani ibu hamil, ibu menyusui anak balita sampai bisa menjadi 2.500. Tetapi bagi SPPG yang memiliki juru masak yang terampil dan profesional bisa memaksimalkan sampai 3.000. Namun dalam pelaksanaan di lapangan kita utamakan jumlah penerima manfaat. Jadi kalau selama ini ada SPG yang sudah melayani sampai 4.000, dan jika kemudian ditinggalkan penerima manfaat belum bisa dilayani, maka selama itu SPPG tersebut masih kita persilahkan melayani sambil menunggu ada SPPG baru yang bisa mengambil alih jumlah penerima manfaat tersebut. Jadi tidak boleh ada penerima manfaat yang ditinggalkan tiba-tiba karena aturan ini. Tapi untuk yang baru-baru, yang baru operasional, kita batasi untuk anak sekolah 2.000, ditambah dengan ibu hamil 500, dan dapat dimaksimalkan sampai 3.000 untuk SPPG yang memiliki juru masak yang terampil. Tapi bagi yang sudah melaksanakan dan melayani 4.000, jika belum ada SPPG yang bisa ambil alih sisanya yang sudah menerima manfaat, tetap harus melayani sampai kemudian terbentuk SPPG baru di dekatnya, supaya penerima manfaat tetap bisa dilayani. Kemudian kami sekarang sedang berusaha menyebarkan penggunaan rapid test, dan kami sudah mulai pelan-pelan mengedarkan rapid test ini ke berbagai SPG, karena ketersediaannya di tanah air juga masih terbatas, sehingga kami melakukan pengadaan secara bertahap. Dan setiap SPG sekarang juga diminta untuk menggunakan sterilisasi food tray yang terutama berbahan seperti lemari dan memiliki uap panas yang bisa sampai 120 derajat, sehingga food tray bisa cepat dikeringkan dan juga steril. Dan dari hasil kajian Kementerian Kesehatan, banyak kejadian keracunan pangan di Indonesia, 50% disebabkan oleh cemaran E. coli yang disebabkan oleh air. Maka seluruh SPG sekarang diminta untuk menggunakan air untuk masak yang tersertifikasi, baik itu air dalam kemasan maupun air isi ulang, tapi memiliki peralatan yang bisa mensterilkan air tersebut. Dan kemudian kita secara kontinu melakukan pelatihan dan bimbek bagi penjamah makanan yang biasanya dilakukan di Sabtu Minggu. Bagi yang baru-baru kita lakukan bimbingan teknis, bagi yang sudah melaksanakan setiap 2 bulan kita lakukan pelatihan berulang sehingga ada penyegaran. Dan terakhir kami sampaikan bahwa sertifikat layak higiene dan sanitasi sedang terus diterapkan. Sampai pagi ini sudah ada laporan 1.619 SPPG yang sudah memiliki SLHS, yang kecepatan penerbitan sertifikatnya ini sangat tergantung dari Pemda masing-masing. Jadi ada yang sangat cepat, ada yang masih membutuhkan waktu, tetapi praktek terkait dengan penerapan aspek higienis dan sanitasi sudah diperketat lebih intens di dalam juknis yang terbaru, sehingga ketika nanti mereka melakukan sertifikasi, saya kira mereka sudah tidak kesulitan lagi, karena SLHS akan terbit kalau SPPG itu juga sudah melakukan pelatihan terkait penjamah makanan, dan juga nanti ada hasil olahan makanan yang akan dites oleh para sertifikator.